Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husnul Khotimah. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang dari SD Negeri Kalipancur 02. Selama menjalani pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Rosalehina Hutahian sebagai fasilitator dan Ibu Anita Rahmi Sintasari sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Untuk dapat menjalankan pembelajaran diferensiasi, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menganalisis kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Setelah itu, kita bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dari konten. Diferensiasi konten dilakukan melalui kesiapan minat dan profil belajar siswa. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu proses. Diferensiasi proses dilakukan melalui penggunaan kegiatan berjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Adapun yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dari produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan melalui pemberian pilihan bagaimana siswa mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Setelah mengetahui strategi pembelajarannya, kita dapat menerapkan asesmen. Ada 3 asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu assessment for learning. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen for learning dapat dilakukan dalam bentuk format penilaian formatif sekaligus sumatif. Dan yang ketiga yaitu asesmen as learning. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan kebutuhan individu setiap murid, pendekatan diferensiasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan mereka. Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, pembelajaran tidak lagi menjadi pengalaman yang sama untuk setiap murid, tetapi pengalaman yang unik dan bermakna yang dapat membantu murid meraih potensi terbaik mereka. Bagaimana kaitan modul ini dengan modul sebelumnya? Kaitan antar modul 1.1 dengan 2.1. Kaitan modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan murid. Adapun koneksi antar modul dari modul 1.2 dengan 2.1 yaitu
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Adapun koneksi antar modul 1.3 dan 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, koneksi antar modul 1.4 dengan 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi yang saya susun. Terima kasih, salam dan bahagia.